Badan Pengelola Investasi Danantara telah melaksanakan groundbreaking 6 proyek hilirisasi baru. Ke-6 proyek hilirisasi tersebut meliputi sektor energi, pertambangan, dan agroindustri senilai Rp117,6 triliun. Chief Executive Officer BPI Danantara Rosan Losraini mengungkapkan, 6 proyek hilirisasi prioritas Presiden Prabowo Subianto telah resmi di groundbreaking. Ke-6 proyek tersebut berlokasi di 13 daerah yang bergerak di sektor energi, pertambangan, dan agribisnis senilai $7 miliar atau sekitar Rp117,6 triliun. Rosan menambahkan proyek hilirisasi ini bukan hanya fokus pada investasi, melainkan dapat menciptakan multiplier efek seperti terbukanya lapangan pekerjaan hingga pertumbuhan daerah yang berujung pada pertumbuhan nasional. Ke-6 proyek hilirisasi tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan sekitar 3.000 lapangan pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melibatkan banyak pemangku kepentingan termasuk juga usaha kecil menengah di daerah. Berjumlah total investasinya mencapai $7 miliar yang tadi ada di 6 daerah, Mempawah, Banyuwangi, Cilacap, Malang, dan Gresik yang dihadirkan langsung di sini, tapi masih ada 6 daerah lainnya yang memang tidak tapi diwakili karena memang di 6 daerah itu adalah untuk peternakan ayam atau poultry yang tadi sudah diwakili oleh daerah lainnya. Memang proyek-proyek ini mencakup sektor mineral energi dan agroindustri yang merupakan tulang punggung dari transformasi ekonomi nasional ke depannya. Rosan menambahkan proyek-proyek hilirisasi baru ini merupakan tulang punggung dari transformasi ekonomi nasional ke depan dan jadi fokus Presiden Prabowo Subianto sebab akan berdampak langsung bagi perekonomian dan masyarakat. Sementara pada tahun 2025 proyek hilirisasi menyumbang kurang lebih 30% dari total investasi yang masuk ke Indonesia atau senilai Rp584,1 triliun atau naik 43,3% secara tahunan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, proyek hilirisasi baru siap serap tenaga kerja dan pacu ekonomi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran, dan juga Bapak Opit Adisuryo, Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Yayan, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Opit, apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah sehat Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu oleh Danantara bahwa sudah ada groundbreaking ya, 6 proyek hilirisasi baru di Indonesia. Nah, Anda melihat dari sisi pelaku usaha ini Pak Opit, bagaimana Anda melihat? Apakah memang ini masih ya bisa dikatakan game changer lah, bahwa hilirisasi ini untuk bisa mendorong perekonomian dan sebagai bagian daripada struktur ekonomi Indonesia begitu Pak? Ya, jadi kami melihat memang menyambut baik juga proyek hilirisasi. Ada 6 proyek yang diinisiasi oleh Danantara ya. Yang pertama kita lihat di Kalimantan Barat yang baru minggu lalu di Mempawah oleh Inalum, kemudian juga ada smelter yang di Mempawah juga ya, yang minggu lalu hari Jumat saya ingat baru groundbreaking di Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan tersebar. Nah, ini artinya memang dengan sebaran proyek seperti ini saya pikir ini akan memiliki multiplier efek yang baik, jangka pendek setidaknya untuk sektor konstruksinya. Satu proyek yang di Mempawah aja itu kemarin investasi kurang lebih sampai dengan 50 triliun. Nah, begitu juga dengan jangka menengah dan jangka panjang tentunya. Jadi kita masih melihat bahwa hilirisasi ini sesuatu yang merupakan strength point yang dimiliki oleh negara kita, yang kita harus meleverage ini sehingga memiliki multiplier effect yang panjang dan positif bagi bangsa dan negara kita. Begitu Mas Pras. Itu dia, yang paling utama adalah untuk jangka panjangnya, meskipun ini baru groundbreaking sehingga harapannya nampaknya masih tinggi sekali. Pak Yayan, Anda melihat bagaimana momentum 2026 begitu, sudah ada 6 proyek hilirisasi baru yang akan dijalankan oleh pemerintah dari berbagai sektor yang nampaknya ya ini memang menjadi wilayah yang strategis begitu Pak Yayan. Ya, saya kira saya apresiasi ya terhadap effort yang dilakukan oleh Danantara untuk menunjang terhadap khususnya investasi ya, yang saya kira ini sangat
berharga dan juga mampu untuk mendorong perekonomian di Indonesia ya. Nah, tetapi mungkin yang menjadi catatan bahwa proyek ini kalau misalkan ingin memberikan multiplier effect, berarti yang pertama bahwa proyek tersebut itu memberikan impact terutama terhadap domestic market ya, ataupun pasar domestik. Ketika misalkan perekonomian tersebut mampu melibatkan banyak stakeholder khususnya pasar domestik, maka itu akan memberikan multiplier yang efek yang besar, karena yang sekarang dibutuhkan oleh Indonesia itu multiplier efeknya itu tidak hanya output berdasarkan capital intensif ya, tetapi harus labor intensif. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan di beberapa angka misalkan seperti di ini berdasarkan data 2000 tabel input output 2016-2020 itu misalkan untuk yang di sektor poultry ya ataupun unggas dan hasil-hasilnya multiplier efeknya sekitar 2,0 sekian ya, artinya kalau misalkan nanti ada penambahan investasi ya bisa naik katakanlah 10 atau misalkan 20% lah ya. Kalau misalkan sampai masuk nasional itu mungkin agak lebih impactnya akan lebih kecil ya. Kemudian juga kita lihat di beberapa khususnya sektor mineral ya, itu impactnya ini masih relatif kecil ya, hanya sekitar 1,2, 1,3 ya. Nanti diharapkan bahwa dengan adanya downstreaming ini itu akan mengembangkan. Tapi kalau menurut saya sih downstreaming itu tidak bersifat labor intensif ya, tetapi capital intensif. Nah, justru yang dikejar itu berarti ada adaptasi teknologi dan kemudian ada industri ada spillover industri ya, misalkan untuk yang sektor katakan otomotif atau misalkan nanti ada sektor-sektor lainnya yang ada di sisi hilir. Nah, kemudian juga misalkan seperti bioetanol ya, saya kira ini sangat baik. Nah, tetapi yang jadi masalah ini dari sisi feedstock ya. Nah, ini feedstocknya memang ada kerjasama antara PTPN dengan Pertamina, tetapi kalau kita lihat di sana proyeknya masih jumlahnya hanya sekitar ya katakan di bawah 10.000 liter katakan per hari ya. Baik. Nah, ini bagaimana feedstocknya seperti itu. Tapi saya kira ini good news ya, tetapi mungkin harus lebih detailasi bagaimana untuk melibatkan pasar yang ada di domestik sehingga mampu memberikan dampak terhadap perekonomian baik regional dan kemudian nasional. Baik Pak Yan, itu dia beberapa tantangan untuk bisa memberikan multiplier, berarti harus ada impact-nya juga untuk market di dalam negeri. Nah Pak Opit, lantas bagaimana menurut Anda dengan adanya penambahan hilirisasi begitu 6 proyek baru yang tersebar di beberapa daerah begitu, apakah bisa memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan juga meningkatkan daya saing industri kita nih Pak Opit? Ya, jadi saya mencatat Mas Pras bahwa multiplier effect ini bisa dirasakan oleh market domestik dan pengusaha lokal apabila dalam prosesnya ini juga melibatkan penuh pengusaha-pengusaha daerah, pengusaha nasional, sehingga minimal dari sektor konstruksinya itu juga ada dampaknya ya. Jadi kita harapkan dalam proses misalkan nanti proses pengadaannya tentunya dengan tata kelola yang baik, ini tidak hanya misalkan mengedepankan harga murah kemudian ambil semua kontraktornya dari Cina misalkan. Nah, ini tentunya sampai pekerja-pekerja dari Cina. Nah, ini tentunya tidak kita harapkan. Jadi aspirasi kita sebagai pengusaha, kita berharap pengusaha yang pasti meningkatkan kapasitasnya. Yang kedua, dari sisi kebijakan yang ada, uang ini diharapkan kapital yang ada ini juga turut menggerakkan ekonomi lokal, ekonomi daerah, ekonomi nasional, ekonomi domestik. Dengan cara itu tadi kita ada kesempatan yang berpihak kepada pengusaha di nasional. Dan tenaga-tenaga kerjanya juga menggunakan tenaga kerja yang ada di dalam negeri. Saya yakin dengan kapasitas yang dimiliki, kita sudah merdeka 80 tahun ya.
Kita punya kok, kita mampu kok. Bahkan ahli-ahli kita di luar negeri juga banyak itu yang setelah ditelusuri, oh ternyata orang Indonesia juga gitu ya untuk hal-hal yang high tech gitu. Makanya yang diperlukan oleh pengusaha dan tenaga ahli kita ini adalah kesempatan. Nah, ini udah ada uangnya, mumpung uangnya dari sini. Biasanya kalau investasi uangnya dari luar, nah ini yang mereka juga ikut ngatur nih semuanya, teknologinya apa segala macam. Nah, ini yang kita Oke, harapkan supaya dampaknya bisa terasa di tengah yes. kondisi yang cukup lesu ini, Mas Pras. Menarik ya kita cermati. Multiplier effect ini yang perlu juga dijaga bahwa memberikan manfaat luas terhadap masyarakat sekitar, penyerapan tenaga kerja di daerah proyek tersebut, kemudian memanfaatkan SDM dan keterlibatan dari pelaku usaha daerah dan juga nasional. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Pak Opit dan juga Pak Yayan, kita akan jeda dulu sebentar ya Pak. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan menyampaikan data. Ini dia ada 6 proyek hilirisasi yang sudah di groundbreaking oleh pemerintah khususnya dari Danantara begitu ya. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada fasilitas pengolahan boksit, alumina dan aluminium. Ini lokasinya di Mempawah, Kalimantan Barat, kapasitas sekitar 600.000 metrik ton per tahun. Ada smelter grade alumina refinery fase 1, ini lokasi di Mempawah juga, Kalimantan Barat begitu ya. Dan selanjutnya kita akan lihat ada pabrik bioetanol Glenmore fase 1, lokasinya di Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian ada pabrik biorefinery ya, atau bioaftur, lokasi di Cilacap, Jawa Tengah. Dan berikutnya kita lihat lagi ada proyek peternakan unggas terintegrasi, ini juga menjadi fokus dari pemerintah. Lokasi ada di Malang, tersebar di beberapa daerah ya, Sulsel, Kalimantan Timur, NTB, ada Gorontalo dan juga Lampung Selatan. Ada juga pabrik garam, ini di Sampang Madura, Manyar dan Sugoromadu, Gresik. Itu dia. Dia beberapa proyek hilirisasi ya. Dan berikutnya kita akan cermati data terkait dengan realisasi investasi hilirisasi di Indonesia. Ini juga menarik kita lihat bersama. Di tahun 2024 ada 407,8 triliun rupiah. Dan tahun 2025 kemarin ini mengalami pertumbuhan sekitar 43,3% secara tahunan menjadi 584,1 triliun rupiah. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ian Satyakti dan juga Bapak Obit Adisuryo. Ya. Lantas dengan beberapa informasi dan data tadi yang sudah disampaikan, proyek-proyek ini menurut Pak Ian sendiri cukup oke nggak Pak? Dalam artian ini memang yang Pak Opit sampaikan harus memberikan impact yang jangka panjang. Nah kalau Pak Ian sendiri seberapa strategis proyek-proyek yang dikembangkan pemerintah? Ada peternakan terintegrasi, kemudian ada aftur di sana, kemudian juga ada beberapa hal lainnya begitu yang menurut Anda ini sudah tepat tidak sih untuk menjaga upaya-upaya kita menciptakan swasembada pangan, swasembada energi begitu Pak Yayan? Oke, jadi kalau misalkan kita lihat ya secara empiris memang bahwa sektor yang menjadi prioritas Danantara khususnya untuk groundbreaking ini memang sangat krusial. Misalkan seperti bioetanol ya, ini sangat penting karena apa? Karena memang sekarang sangat dibutuhkan untuk substitusi seperti Pertamax ya ataupun Pertalite. Tapi di sini mungkin kapasitasnya di sini masih relatif kurang ya, walaupun memang ini merupakan langkah yang saya kira langkah yang maju karena yang paling sulit itu ketika kita mengawali ya, karena di sini melibatkan misalkan seperti PTPN, kemudian juga ada stable demand khususnya misalkan dengan masyarakat ya, nanti mungkin ini bisa direplikasi dan dijadikan sebagai pilot project untuk peningkatan bioetanol di masa yang akan datang. Okay. Nah, kemudian juga misalkan seperti di sektor unggas ya. Nah, ini jadi masalah sampai sekarang ya. Kalau misalkan kita lihat angkanya memang ini multiplier effect dari sektor unggas ini sekitar 2,07. Dan kalau dengan adanya beberapa wilayah itu akan akan ada investasi, saya kira ini akan menambah secara multiplier effect ya, mungkin seperti tadi saya katakan ada penambahan sekitar mungkin sekitar 10 sampai dengan 20% ya secara nasional. Nah, tetapi walaupun proyek itu bagus ya di atas kertas,
Nah, ini harus hati-hati karena kita selalu terkendala dengan iklim investasi. Nah, kalau misalkan sekarang kita lihat ICOR kita yang di kisaran masih 6, nah ketika groundbreaking ini harus dikejar bagaimana agar dia itu bisa langsung masuk ke aktivitas produksi untuk mengurangi angka ICOR kita. Ya, jadi di sini mungkin groundbreaking project ini harus diikuti dengan eksekusi yang cepat ya. Jadi tidak hanya sesudah groundbreaking tetapi kemudian banyak sekali masalah, misalkan seperti asset acquisition, kemudian juga masalah perizinan ya. Nah, saya nggak tahu nih sejauh mana bahwa proses khususnya eksekusi ini mampu segera untuk dilakukan misalkan pembangunan pabrik. Nah, ini saya baca ya, ini memang agak lama, ada yang setahun atau misalkan bahkan 2 tahun ataupun 3 tahun. Karena kalau kita pakai sekarang dengan orientasi politik ya, karena di kita ini kan sangat dekat antara kebutuhan antara pembiayaan, kemudian juga aspirasi politik dan kemudian sisi ekonomi. Nah, ini kadang-kadang menjadi kontradiktif ya, yang seharusnya misalkan bahwa secara operasional proyek itu bisa dieksekusi secara ideal katakan 3 tahun. Nah, ini kita kan sudah masuk ke masa periode politik ya, yaitu orang itu sudah lupa ya dan lain-lain, dan kemudian akan terjadi juga pergeseran kepemimpinan, dan ini yang membuat ketidakpastian untuk melakukan investasi. Nah, sehingga saya kira ke 6 proyek ini itu harus bisa dieksekusi ya mungkin sebelum sebelum periode politik itu mulai rame ya, mungkin hanya sekitar waktunya 1 tahun ini sampai dengan tahun depan. Kalau misalkan sekarang sesudah di atas tahun depan, saya kira itu sudah tidak memberikan impact khususnya bagi peningkatan multiplier ekonomi. Karena kalau multiplier ekonomi itu ketika groundbreaking, kemudian tetapi kalau misalkan belum masuk masa periode produksi yang memang itu akan dicatat oleh BPS sebagai aktivitas ekonomi, sebagai gross fixed capital formation, saya kira itu jadi agak repot. Jadi kuncinya eksekusi secepat mungkin untuk mengurangi angka ICOR dan juga untuk meningkatkan tadi yaitu produk domestik regional bruto. Baik, nah Pak Opit, lantas kalau menurut Anda bagaimana dengan keterlibatan? Kalau Anda sempat menggarisbawahi juga harus melibatkan pelaku usaha daerah dan juga nasional begitu. Apakah ini akan mungkin nanti keterlibatan yang lebih jauh karena ini proyek juga jangka panjang? Kemudian Anda melihat sejauh mana juga kesiapan pelaku usaha nasional untuk terlibat aktif begitu. Jadi tidak hanya sebagai penonton begitu nih, Pak Opit. Ya, siap Mas Pras. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, bahwa tentunya kita mendukung tata kelola perusahaan yang baik yang diterapkan oleh Danantara, yang mana di situ mekanisme administrasi, kapasitas dan seterusnya juga paralel pengusaha lokal, daerah, nasional juga harus mempersiapkan diri. Artinya bisa dibagi untuk berbasis dengan resiko, misalkan untuk resiko rendah dan resource berlimpah di daerah, kita melibatkan pengusaha daerah. Untuk berbau teknologi, kolaborasi dengan teknologi owner, nah itu kita bisa libatkan pengusaha nasional. Dan dari pengalaman kami, kita juga pernah menangani proyek yang bernilai cukup ini, artinya kita mampu kok. Kita punya konsultan-konsultan juga yang luar biasa dari berbagai kampus, universitas ternama, dan pendampingan baik dari sisi konsultan yang baik, kemudian pendampingan dari juga aparat penegak hukum ataupun auditor. Nah, ini saya pikir juga penting untuk mengawal supaya proyek ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pada akhirnya terselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan masalah baru. Jadi itu yang saya garis bawahi. Jadi semua pihak tentunya juga harus meningkatkan kapasitas dan juga didukung oleh berbagai pihak yang relevan untuk membantu kesuksesan ini, dan kita yakin dengan semangat swasembada. Nah, ini nggak cuma swasembada pangan, energi dan seterusnya, tapi juga swasembada
teknologi, swasembada, kapasitas untuk pelaksanaannya. Kurang lebih gitu, Mas Pras. Baik, nah tantangannya apa saja yang mungkin perlu kita pecahkan bersama? Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya, Pak Opit dan juga Pak Ian. Kita akan jeda lagi sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Opit Adisuryo dari HIPMI, kemudian juga Bapak Yayan Satyakti dari Universitas Padjadjaran. Nah, Pak Opit, kalau kita bicara mengenai tantangan dari dunia usaha, pelaku usaha begitu ya, memang bersinggungan langsung setiap dengan proyek-proyek strategis nasional, baik yang melibatkan investor global maupun domestik. Anda melihat di posisi yang mana, bottlenecking mana yang mungkin perlu kita pecahkan bersama begitu? Mengingat juga kita tahu ada Satgas bottlenecking juga di sana begitu nih Pak Opit. Ya. Jadi saya pikir kalau dari sisi perangkatnya kita udah lengkap, aturan juga udah cukup jelas, tata kelola juga saya percaya tata kelola yang ada di Danantara udah sangat luar biasa baik. Pendampingan dari para ahli seperti Pak Yayan yang dari sisi university itu juga mumpuni gitu ya. Jadi saya pikir tinggal kemauan aja kalau saya pikir. Artinya ketika ada kemauan dari Danantara untuk mendorong ini supaya bisa punya multiplier effect yang baik, ya terus terang saya belum mengetahui secara lebih mendalam, Mas Pras, apakah pendanaannya ini berapa persen, biasanya ada juga equity, ada sebagian juga loan kan gitu. Nah kadang-kadang yang ngasih loan ini yang ngatur-ngatur kan gitu, misalkan pendanaannya dari luar, kemudian dia minta teknologinya dari sana sampai tenaga kerja. Harapan saya sih Danantara akan cukup tegas gitu ya. Pendanaan sebagian mungkin dari luar, tapi cukup misalkan teknologi adoptionnya aja, implementasi, pelaksanaan dan lain sebagainya. Ini mana yang kuenya masih bisa dibagi di dalam negeri ya diutamakan, kurang lebih gitu sih Mas Pras. Oke, itu dia Pak Yan. Saya pikir bottlenecknya. Ya, nah Pak Yan, ini menarik kalau kita lihat begitu bahwa memang investasi ada yang berasal dari luar negeri ataupun dari global begitu. Nah, tadi sudah ditekankan oleh Pak Opit bahwa keterlibatan pelaku usaha lokal, masyarakat lokal yang diharapkan, karena memang proyek-proyek ini kan untuk bisa mendorong lagi serapan tenaga kerja di Indonesia. Kemarin BPS juga masih sekitar 7 jutaan begitu ya, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang harus kita bantu juga. Nah, Anda melihat bagaimana peran investor, ketegasan dari pemerintah sendiri khususnya Danantara untuk bisa mengakselerasi penyerapan tenaga kerja meskipun kita bisa mengakomodasi kepentingan dari investor tadi begitu Pak Yayan? Oke, saya lihat kuncinya hanya ada dua ya. Yang pertama itu kita melakukan harmonisasi dan deregulasi dari iklim investasi. Nah, kita lihat di sini ada beberapa regulasi antara misalkan proses investasi dan kemudian antar kementerian itu yang memang harus segera diharmonisasi, misalkan seperti kebijakan energi nasional, dan kemudian juga ada beberapa daerah yang katakan perencanaan pembangunannya masih ketinggalan, ini harus segera diharmonisasi. Dan kemudian juga kita lihat misalkan dari sisi kebijakan insentif fiskal. Nah ini insentif dan disinsentif yang akan ditawarkan oleh pemerintah khususnya kepada katakan pengusaha yang akan terlibat. Kemudian juga yang kedua yaitu masalah pembiayaan. Jadi pembiayaan ini kan tidak hanya oleh Danantara saja ya sebagai katakan sebagai perusahaan holding yang dimiliki oleh negara. Nah, tetapi ketika misalkan dia harus memberikan multiplier effect, nah pengusaha-pengusaha seperti Pak Opit ini juga harus diperlukan adanya insentif, yaitu misalkan bagaimana pembiayaannya, bagaimana kreditnya, apakah ada insentifnya seperti apa, risikonya mungkin ya akan sedikit menurun, harusnya harus diberi ada semacam insentif juga bahwa ini merupakan bagian dari katakan program strategi dari prioritas nasional, karena ini sesuai dengan katakan program yang dekat dengan Pak Prabowo. Nah, sehingga antara deregulasi dari sisi iklim investasi dan juga pembiayaan itu menjadi sinkron. Karena kalau misalkan kedua hal ini itu tidak di-match-kan dengan baik, nah saya kira itu akan memperlambat terhadap eksekusi dari pelaksanaan proyek-proyek ini. Oke, nah terakhir nih harapan dari Pak Opit bagaimana melihat dengan adanya proyek-proyek baru hilirisasi dengan nilai yang cukup besar dan tadi pun dari sisi produktivitas diharapkan bisa
mendorong juga sektor industri, daya saing industri, tapi Anda melihat dengan beragam tantangan, kebutuhan-kebutuhan terkait dengan mungkin keterlibatan secara aktif begitu dalam proyek tersebut seperti apa ini ke depannya nih Pak? Baik, menyambung tadi yang disampaikan Pak Yayan, saya pikir baik sekali terkait khususnya yang terkait dengan satu regulasi yang harmonisasi regulasi dan juga pembiayaan. Memang dua ini dua kunci ya, yang saya juga sangat sepakat. Saya akan menanggapi dari sisi yang kedua, terutama dengan pembiayaan. Kadang-kadang dan sering kali terjadi, meskipun ini sesama payung dan antara, kadang-kadang bank dalam negeri ini terlambat merespon gitu ya. Jadi bukan serta-merta ini PSN terus mereka akan dengan proaktifly kemudian memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk bisa mendapat pembiayaan. Nah, ini yang kita harapkan memang kalau mau ini cepat ya dan kita rasakan manfaatnya, karena kita tahu investasi ini butuh waktu untuk bisa sampai beroperasi, apalagi untuk bisa dirasakan manfaatnya. Ya, sedangkan waktu kita udah nggak banyak. Kita udah 1,5 tahun nih pemerintahan Pak Prabowo, ayo kita dukung sama-sama dengan cara tadi waiving terkait dengan pembiayaan tanpa mengurangi esensi dari tata kelola yang baik gitu. Dan kuncinya tadi satu, di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan, gitu ya, tanpa mengesampingkan tata kelola, itu kuncinya. Jadi harapan kami perbankan nasional juga cepat dalam merespon bahwa ini PSN, ayo kita kerja bergandengan tangan mensukseskan dan bisa membuat peraturan yang sekiranya memudahkan bagi pengusaha untuk mendapatkan pembiayaan selama terkait dengan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Mungkin itu, Mas Pras. Baik, itu dia. Butuh dukungan juga yang kuat ya dari pemerintah ya, baik dari sisi pembiayaan untuk industri perbankan nasional juga terkait dengan proyek-proyek yang akan dibangun di Indonesia. Pak Opit, kemudian Pak Yayan, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Yayan, Pak Opit. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih. Pemerintah memberikan diskon tarif pesawat hingga 18% selama periode libur Hari Raya Idul Fitri 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemberian insentif transportasi merupakan upaya untuk mendorong peningkatan kegiatan perekonomian pada periode Lebaran tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah memberikan diskon tarif pesawat hingga 17-18% selama periode libur Hari Raya Idul Fitri 2026. Pemberian diskon tersebut sebagai bagian dari paket kebijakan untuk menjaga mobilitas masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi saat Lebaran. Menurut Erlangga, stimulus transportasi tersebut diharapkan mendukung perencanaan libur yang lebih baik, sekaligus menjaga momentum pergerakan ekonomi domestik. Ia menyebut Indonesia memiliki karakteristik berbeda dibandingkan negara lain, di mana peningkatan mobilitas selama periode liburan justru diikuti oleh kenaikan belanja masyarakat. Jadi yang mau merencanakan liburan silakan. Tiket pesawat kita kasih diskon 30%. Kereta api. Kemudian kapal. Itu kita berikan 30%. Kemudian pesawat sekitar 17 atau 18%. Nah, ini diharapkan perencanaan libur bisa baik. Indonesia memang salah satu anomali Pak Khairul Tanjung. Saat liburan mobilitas tinggi. Pada saat mobilitas tinggi, spendingnya tinggi, dan ekonominya bergerak. Indeks keyakinan konsumen naik, penjualan elektronik naik, hotelnya Pak Khairul Tanjung penuh. Dan sebagai tindak lanjut atas kebijakan pemberian diskon tersebut, pemerintah resmi memberikan diskon 100% atas pajak pertama nilai tiket pesawat kelas ekonomi pada periode Lebaran 2026 melalui skema pajak pertama nilai ditanggung pemerintah atau PNDTP. Pemberian diskon ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada 6 Februari 2026 dan nyatakan berlaku mulai tanggal tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik efektivitas diskon tarif pesawat di musim mudik Lebaran 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bayu Sutanto, Sekretaris Jenderal Indonesia National Carriers Association INACA, dan juga ada Bapak Gary Suyatman, pengamat penerbangan. Langsung saja kita sapa. Halo, Pak Bayu, apa kabar? Baik, apa kabar Mas Pras? Kabar baik juga Pak Bayu, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Gary, apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ya, ini menarik kalau kita cermati dengan informasi tadi yang sudah disampaikan ini Pak Gary. Lantas bagaimana Anda melihat adanya kebijakan baru lagi yang dilakukan oleh pemerintah memanfaatkan momentum ya, nanti kita tahu ada Ramadan, Lebaran begitu, berarti akan ada libur panjang di sana. Akhirnya ada diskon lagi nih yang diberikan begitu oleh pemerintah. Pak Gary sendiri melihat ini menjadi suatu kebijakan yang tepat atau bagaimana di awal tahun dan ada momentum Ramadan dan Lebaran nih Pak Gary? Ya, ini cuman kebijakan untuk jangka pendek ya. Ini tidak memberikan benefit yang panjang bagi industri. Ya. Sebagai kita tahu, TBA belum tarif batas atas belum direvisi, biaya sudah naik. Kalau dibanding dari 2016, TBA turun 5%, tapi biaya sudah naik 70%. Jadi ini yang menghambat industri untuk recover dari pandemi, tapi yang ada sekarang diberikan diskon. Jadi pemerintah hanya fokus kepada demand side-nya, masih kurang kalau menurut saya untuk mengadres supply side-nya, karena justru sekarang kendala kita itu ada di supply side. Nah ini kalau untuk bagi maskapai ya, kalau mereka tidak diberikan insentif untuk bisa mendapatkan pendapatan lebih banyak dalam arti supply saja diberesin ya, tiketnya ya seperti kayak kemarin tiket bisa habis. Kalau toh juga demand-nya tinggi, ini dijual sebagai diskon juga nanti tetap kena TBA, jadi nggak terlalu beda. Oke. Nah, dari Pak Bayu sendiri bagaimana Anda melihat begitu dengan adanya kebijakan diskon tarif pesawat ini yang lagi-lagi diberikan waktu tiket? Anda melihat menjadi suatu kebijakan yang lagi-lagi memang dinantikan, menjadi salah satu juga penopang begitu untuk bisa mendorong lagi daya beli masyarakat, aktivitas mobilisasi masyarakat begitu pada saat libur panjang Lebaran, Pak Bayu. Ya baik, jadi yang diputusin beberapa hari yang lalu PM26 ini kan yang paling progresif lah dibandingkan dengan yang dimulai sejak tahun 2024-2005 ya, Nataru waktu itu. Jadi ini sudah yang keempat ini ya, program diskon tiket pesawat. Ya memang dari pemerintah kelihatannya ya lebih cenderung memberikan diskon untuk menaikkan sisi demand sih sebetulnya. Jadi sebetulnya kan harga tiket ini mengaruhi demand dan supply juga. Memang sisi supply-nya tadi disebut Pak Gary ya, belum ada perubahan banyak jumlah pesawat dan rute-rute yang ada ini dibandingkan sebelum COVID masih belum pulih gitu ya. Jadi ya tentu kalau bagi airline sepanjang tidak membuat beban kenaikan biaya ya nggak ada isu. Tapi ini kan lebih cenderung ke arah ke penumpang atau ke customer-nya. Jadi semua komponen biaya penerbangan ya sebagian besar ini kan dibebaskan PPN-nya. Kalau dulu PPN-nya cuma diskon, kalau ini 100% gitu ya, tidak dipungut atau ditanggung oleh pemerintah gitu ya. Mulai dari harga tiketnya, kemudian juga passenger service charge atau airport tax, kemudian juga biaya bandar udara khususnya landing charges, parking and landing charges, dan juga untuk harga fuelnya juga yang selama ini juga ada PPN dibebaskan. Di luar itu juga ada diskon kan, dari harga fuel aja ada diskon 10%. Kemudian untuk landing charges 50%, kemudian untuk di 37 bandara sih memang. Oke, tapi bagaimana dengan TBA tadi yang disampaikan oleh Pak Gary nih, Pak Bayu? Anda melihat ini menjadi sebetulnya TBA ini lebih mendasar gitu ya, karena di Indonesia ini kan nggak seperti negara lain, rezimnya adalah mengintervensi harga tiket pesawat udara ya, diberi harga batasan atas atau plafon ceiling price dan juga harga batasan bawah.
Oke. atau price gitu. Tapi sebetulnya kan basicnya sebetulnya di negara lain kalau kita belajar ya cenderung mereka mengintervensi dari sisi supply and demand. Kalau ini kan di satu sisi hanya demand aja, supply-nya belum bisa pulih. Gitu. Itu aja sih, belum mendasar, tapi ini jangka pendek aja. Gitu. Oke. Mungkin ini Masih yang disukai pemerintah. Gitu. baik. Nah, kalau dari sisi supply side-nya apa yang perlu dilakukan, Pak Gary? Kalau memang Anda sempat juga tadi menyampaikan bahwa ini menjadi concern bersama kalau kita bicara mengenai supply side, kemudian dengan tadi sudah apresiasi sudah diberikan sebenarnya juga oleh Inaka, tapi apakah kita masih perlu ada satu kebijakan baru, elaborasi yang lebih kuat lagi misalnya untuk bisa mendorong industri penerbangan, Pak Gary? Ya kembali lagi revisi TBA. TBA yang sekarang ini 5% di bawahnya TBA yang 2016. Oke. Ini TBA ini sudah berlaku dari tahun 2019 ya, hanya ditambahkan 10% karena ada kenaikan di biaya bahan bakar yang cukup besar. Tapi kembali lagi, industri bagaimana bisa recover kalau kalau kita bilang potensi keuntungan bagi maskapainya dipotong. Ini industri margin tipis, ya. Dan ini industri yang nggak bisa nyimpan barang. Oke. Jadi semuanya harus berjalan secara langsung tanpa bisa menyimpan barang. Jadi kan harganya harus naik turun. Kita sudah 2 tahun terakhir dengar keluhan masalah harga tiket mahal. Tapi yang disalahkan TBA-nya. Justru TBA-nya membuat harga tiket itu mahal di saat low season gitu. Ini yang juga mengakibatkan roda ekonomi juga macet karena pergerakan masyarakat, pergerakan pebisnis segala itu terganggu. Ya, sedangkan pada saat peak season tiketnya habis. Jadi ini tanda bahwa TBA terlalu rendah. Ya, kalau misalnya TBA-nya itu bisa naik dan itu bisa menghasilkan ada ketersediaan tiket yang masih sisa di peak season, itu artinya sudah cukup. Kalau naikin lagi mungkin akan terlalu tinggi. Oke. Tapi kita juga harus ingat, tiket ini kalau kita di peak season ini, di mana masa maskapai harus mendapatkan pendapatan yang lebih, kalau itu kita pangkas, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah tiket di low season akan lebih mahal. Sedangkan lebih banyak hari-hari low season dibanding hari-hari peak season. Ini kenapa menjadi concern kita bahwa ini kok pemerintah hanya melihat dari demand side-nya saja. Kapan mau melihat supply side-nya? Sekarang maskapai memilih untuk mengirimkan kapasitas ke luar negeri, bukan dalam negeri. Terus apakah ini nanti dalam peak season negara memilih untuk supaya warga negara cutinya ke luar negeri kah? Karena ya kalau ketika luar negeri kan tidak ada TBB-TBB-nya, jadi maskapai bisa menyesuaikan sesuai pasar. Kalau domestik nggak bisa, kena sih kepatok sama regulasi ini. Oke, itu dia ya beberapa concern ya dari Pak Gary. Sementara kita lihat untuk adanya beberapa keringanan komponen ataupun diskon tadi yang sudah diberikan, ada airport tax, kemudian juga ada tiket pesawat. Ini apakah bisa membantu maskapai juga dalam pengenaan tarif terhadap penumpang tanpa mengganggu margin operasional? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Bayu, Pak Gary, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati jumlah penumpang penerbangan domestik seperti apa sih, kita lihat bagaimana tren dan pergerakannya. Ini dari Januari sampai dengan bulan Desember 2025. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Di Januari sekitar 5,09 juta, kemudian ini tidak jauh berbeda dengan April 5,43 juta jiwa, dan di bulan Juli ini mencapai posisi yang tertinggi 5,46, dan ini tidak jauh berbeda dengan Desember 2025 tercatat 5,46 juta jiwa jumlah penumpang penerbangan domestik begitu ya. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana dengan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara. Nah, ini dia, kita lihat bersama seperti apa pergerakannya. Dari tahun 2021 ada sekitar 613 juta pergerakan, dan trennya kita lihat naik terus ya. Dari tahun 2021, 2022 sampai dengan 2025 ini udah mencapai sekitar, ya ini cukup banyak sekali ya, 1,2 miliar pergerakan begitu ya di tahun 2025.
itu dia jumlah perjalanan wisatawan Nusantara begitu ya, berarti ya memang melakukan perjalanan ke wilayah-wilayah Indonesia dan beberapa negara lainnya kalau kita bicara mengenai wisatawan Nusantara. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bayu, kemudian kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gary Suyatman. Ya, dengan informasi yang tadi sudah disampaikan Pak Bayu, lantas seberapa besar sih tadi adanya diskon-diskon yang diberikan begitu, akhirnya ini masih bisa memberikan margin lah paling tidak untuk operasional maskapai penerbangan di Indonesia begitu, terutama pada saat nanti momentum libur Ramadan ataupun Lebaran, Pak. Ya, baik. Jadi kalau musim liburan mau Natal tahun baru maupun Lebaran ini kan polanya sama. Pada saat H-nya itu kan demand-nya tinggi dan semua flight mungkin penuh ya. Oke. Tapi baliknya kan kosong. Jadi ya kita harus bisa melihat rute-rute mana yang baliknya masih ada isi. Karena dijual murah pun juga kosong. Oke. Itu yang kita tanggung jadinya, kayak kalau di angkutan darat kan dulu kita kenal ada Tuslah gitu ya. Atau Iya. Sucas gitu loh. Itu tuh yang membedakan angkutan udara dengan angkutan lain. Jadi berangkat penuh, pulangnya kosong. Dan sebaliknya H+-nya ya berangkatnya kosong, pulangnya penuh gitu. Karena harus mudik kan. Ini pola-pola di Indonesia seperti itu kalau selama masa liburan. Ya kalau dimanapun ya kita lihat lah sekarang, kalau Mas Pras lihat di beberapa travel fair nih sudah mulai Astindo itu kan ini low season gitu. Kalau low season di penerbangan internasional itu pasti harganya murah, ya kan, mau ke Jepang, mau ke Korea, mau ke Cina atau Eropa pun harganya murah karena memang nggak ada demand gitu. Oke. Jadi memang anomali di Indonesia ini, karena saya nggak tahu nih polisinya pemerintah ini masih mau mengontrol ya, belum dilepas ke pasar, sementara negara lain sudah dilepas ke pasar. Kalau low season ya murah kita beli tiket gitu, kalau high season ya tentu relatif mahal. Nah, terkait dengan tarif batas atas bawah ini, Pak Bayu, Anda inginnya dari pelaku usaha begitu, Inaka sendiri melihatnya apakah memang dilepas sesuai dengan mekanisme pasar atau memang diatur ataupun ada pembatasan seperti saat ini begitu, Pak Bayu? Kalau dari kita sih pelaku pasar, kita cenderung mekanisme pasar, demand and supply. Karena supply-nya juga akan jadi lebih sehat. Karena selama ini kan yang diintervensi demand-nya terus. Ini kan pilihan ya, masyarakatnya juga tahu, kalau pebisnis juga tahu kalau marketnya diserahkan ke mekanisme pasar ya akan banyak atau orang mau investasi di industri ini untuk menambah kapasitas atau supply. Sepanjang mengikuti demand-nya. Beberapa negara kan mengikuti ini aja sebetulnya. Karena ini dianggap kayak komoditi, ya di Indonesia harga tiket ini dianggap kayak komoditi gitu, kayak beras, kayak yang lain yang harus diatur harganya gitu. Oke. Baik Pak Bayu, itu dia yang diharapkan dari pelaku usaha ataupun pelaku industri penerbangan sendiri. Nah Pak Gary, Anda melihat dengan momentum mudik lebaran tahun ini begitu, apa yang mungkin perlu disiapkan juga dari sisi maskapainya, kemudian kesiapan dari masyarakatnya, kemudian kita tahu kan moda transportasi lain juga ada diskon tuh yang diberikan oleh pemerintah. Nah, apakah juga nanti akan ada muncul persaingan yang cukup ketat nih antara moda transportasi di Indonesia pada saat memanfaatkan momentum mudik lebaran tahun ini, Pak Gary? Kalau untuk kompetisi antar moda ya, kalau kita lihat di Intra Jawa ya, penerbangan Intra Jawa ya udahlah kita lupakan lah sudah. Karena itu nanti pada saat mudik ya, demand yang ada pun itu malah bisa lebih merugi daripada di low season. Ya. Rute di Pulau Jawa ini sekarang sudah kena kompetisi dari kereta dan dari tol. Tidak hanya di musim lebaran tapi juga di off season. Ini dampaknya juga sudah kelihatan ke beberapa bandara ya, jumlah penumpangnya tidak meningkat, malah ada menurun. Terus dengan kompetisi tersebut tentu kemampuan daya belinya atau daya serap dari pasarnya itu lebih rendah. Justru malah di peak season ini di beberapa rute itu bisa lebih merugikan karena trafiknya one way. Selama ini rute itu survive dengan traffic two way meskipun dengan jumlah yang lebih rendah.
Nah, kalau di luar Jawa ya kalau antar pulau ya saya tidak melihat akan adanya ancaman besar dari moda transportasi lain karena memang paling cepat ya pakai penerbangan. Oke. Jadi itu tetap karakteristik Indonesia itu untuk antar pulau tentu akan tetap beneficial bagi penerbangan. Tinggal ya jangan kita di industri lain terus kalau misalnya kita nggak nambahin kapasitas karena kita nggak dapat untung yang layak, terus yang ada disuruh genjot terus gitu. Terus ini industri ini industri hampir semuanya swasta Oke. ya, dan semuanya itu perusahaan bukan yayasan gitu. Jadi tolong industri ini di treat sebagai sebuah industri komersial. Baik, baik. Nah, dengan rentang waktu 10 Februari sampai dengan 29 Maret ini menurut Anda durasi yang cukup ideal tidak sih untuk penawaran diskon tiketnya ke Pak Bayu nih? Silakan, Pak. Ya cukup lumayan karena ini kan sama dengan masukan-masukan kita untuk periode diskon sebelumnya kan. Oke. Sebelumnya kan diumumkan mepet gitu ya. Ya. Ya orang sudah pesen tiket semua gitu loh. Sesuai dengan ya kondisi supply and demand. Tapi ini lebih panjang. Bahkan dimulai besok kan ya. Hari ini pun kan para maskapai dikumpulin juga di sosialisasi tentang pengenaan tarif diskon yang terbaru ini. Jadi ya lumayan panjang kalau untuk para penumpang khususnya yang dari luar pulau ya antar pulau lah. Oke. Itu ya, sangat bermanfaat. Tapi kalau di Jawa ini transportasinya kan moda transportasinya udah macam-macam ya. Ada bis yang luxurious, ada kereta api ya, mobil sendiri dan sebagainya. Ini belum tentu mereka akan membeli juga karena ada experience yang berbeda. Memang naik pesawat ini kan cepat, nyaman dan safe ya paling tinggi ya. Dan ini nggak murah memang. Apalagi kita tahu biaya operasi untuk penerbangan ini kan terutama dua komponen utama yaitu variabelnya kurs US dollar terhadap rupiah. Oke. 80% itu dalam exposure-nya dalam US dollar biayanya kan, dan juga harga aftur gitu. Oke. Jadi ya tidak semua orang, beberapa keluarga teman saya atau keluarga pun kadang-kadang ya walaupun murah naik tiket pesawat ya lebih suka naik kereta atau apa karena ingin mendapatkan experience yang lain. Kalau pulang mudik ini kan umumnya satu keluarga ya rombongan. Baik, Gitu baik. aja sih. Oke. Nah, Pak Bayu, lantas bagaimana persiapan dari teman-teman pelaku industri penerbangan untuk menyambut momen libur panjang ataupun mudik Lebaran tahun ini begitu? Ya seperti biasa kita promo lah gitu ya. Harga karena demand naik ya tentu harga tiketnya ke arah TBA plus ada kemungkinan ditambah fuel surcharge yang dulunya 10%, sekarang kan untuk libur Lebaran ini kan yang tahun ini kan jadi 2%. Oke. Ya tetap kita jual biasanya kalau demand-nya tinggi ya tetap aja dijual di sisi TBA atas. Oke, itu dia beberapa yang sudah dilakukan, ada diskon khusus yang sudah diberikan oleh pemerintah, kemudian ada promo-promo yang diberikan juga oleh maskapai penerbangan sehingga nanti akan menarik lagi minat ya, terutama masyarakat yang ingin melakukan bepergian dengan menggunakan maskapai penerbangan. Baik, Pak Bayu, kemudian Pak Geri, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak, sampai berjumpa kembali. Pak Bayu, Pak Geri, terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.